Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Divani Nursyah Fitri dari Prodi Manajemen Universitas Dian Nusantara. Dalam video kali ini, saya akan membahas mengenai materi pengantar bisnis, yaitu materinya tentang tujuan bisnis dan lingkungan bisnis. Oke, sebelumnya kita akan membahas terlebih dahulu apa sih itu bisnis. Nah, bisnis adalah suatu kegiatan usaha individu yang terorganisasi untuk menghasilkan dan menjual barang ataupun jasa guna mendapatkan keuntungan dalam memuaskan kebutuhan dari masyarakat. Nah, bisnis merupakan seluruh kegiatan yang diorganisasikan oleh orang-orang yang berkecimpung dalam bidang perniagaan dan industri yang menyediakan barang dan jasa untuk mempertahankan dan memperbaiki standar serta kualitas hidup mereka. Seseorang yang berusaha menggunakan uang dan waktunya dengan menanggung resiko dalam menjalankan kegiatan bisnis itu disebut dengan entrepreneur. Nah, seorang entrepreneur itu harus mampu mengelola berbagai macam sumber daya yang dimiliki seperti 6M, yaitu money, man, material, mesin, market, dan method, sehingga mampu berproduksi secara optimal. Selanjutnya, mengapa sih bisnis itu penting? Nah, bisnis itu penting karena merupakan salah satu hal utama yang mendukung perkembangan ekonomi, masyarakat, dan individu. Karena tujuan utama adanya bisnis itu adalah untuk memperoleh laba dan juga keuntungan. Tujuan lainnya dalam bisnis, menurut Tan Chun Sian, bisnis yang disebut perniagaan adalah untuk menambah keuntungan, menambah saham dalam pasar, menambah penjualan, dan juga menambah sebuah produksi. Oke, lalu ada fungsi dasar bisnis. Nah, yang pertama itu ada acquiring of raw material atau perolehan bahan baku. Nah, ini termasuk langkah awal dalam rantai suatu bisnis yang melibatkan proses pengadaan bahan baku untuk produksi. Yang kedua ada manufacturing of raw material atau pembuatan bahan baku. Nah, ini adalah langkah selanjutnya dalam bisnis, yaitu di mana mengelola bahan mentah menjadi bahan setengah jadi atau produk akhir yang dapat digunakan lebih lanjut dalam proses produksi atau langsung dijual kepada konsumen. Nah, yang ketiga ini ada distributing products of consumers atau mendistribusikan produk kepada konsumen. Nah, proses ini merupakan langkah penting dalam fungsi dasar bisnis yang memastikan produk tersedia di tempat, waktu, dan kondisi yang tepat untuk memenuhi kebutuhan pelanggan. Oke, selanjutnya kita akan membahas mengenai klasifikasi bisnis. Nah, bisnis ini terdiri dari berbagai macam tipe, dan sebagai akibatnya, bisnis dapat dikelompokkan dengan cara yang berbeda-beda. Satu dari banyak cara yang dapat digunakan adalah dengan mengelompokkan bisnis berdasarkan aktivitas yang dilakukannya dalam menghasilkan keuntungan. Yang pertama itu adalah manufacture. Nah, manufacture ini bisnis yang memproduksi produk yang berasal dari barang mentah atau komponen-komponen kemudian dijual untuk mendapatkan keuntungan. Nah, contoh dari manufaktur ini adalah perusahaan yang memproduksi barang fisik seperti mobil ataupun pipa. Nah, selanjutnya ada bisnis jasa. Nah, bisnis jasa ini adalah bisnis yang menghasilkan barang intangible dan mendapatkan keuntungan dengan cara meminta bayaran atas jasa yang mereka berikan. Nah, contohnya itu adalah konsultan dan psikolog. Selanjutnya adalah pengecer dan distributor. Nah, pengecer dan distributor ini pihak yang berperan sebagai perantara barang antara produsen dengan konsumen. Kebanyakan toko dan perusahaan yang berorientasi konsumen adalah distributor atau pengecer. Nah, selanjutnya adalah konsep lingkungan bisnis. Ini merupakan sekumpulan faktor-faktor yang akan mempengaruhi arah kebijakan dari suatu perusahaan dalam mengelola aktivitas bisnisnya. Nah, di sini ada faktor lingkungan internal dalam bisnis. Yang pertama itu tenaga kerja atau man, kedua modal atau money, ketiga material atau bahan baku, yang keempat adalah peralatan atau mesin, yang kelima ada metode atau methods. Untuk lingkungan eksternalnya itu terbagi dua, ada mikro dan juga makro. Untuk mikro itu adalah pemerintahan, pemegang saham, kreditor, pesaing, publik, perantara, pemasok, dan juga konsumen. Nah, untuk makro itu adalah mencangkup lingkungan ekonomi, lingkungan teknologi, lingkungan politik hukum, lingkungan sosial kultur, lingkungan global, lingkungan bisnis, dan juga teknologi informasi. Nah, yang selanjutnya akan kita bahas yaitu mengenai globalisasi ekonomi. Nah, ini merupakan proses meluasnya ekonomi dan perdagangan sebuah negara kepada negara lain, sehingga tidak lagi mengenai batas teritorial sebuah negara.
Nah, sehingga ekonomi perdagangan suatu negara itu dapat langsung secara cepat menuju negara lain dengan tujuan sebagai peluang untuk memanfaatkan pasar global demi pertumbuhan ekonomi. Nah, ini ada faktor penggerak globalisasi ekonomi. Yang pertama yaitu kemajuan di bidang teknologi dan komunikasi. Yang kedua, ketersediaan infrastruktur yang memadai sehingga negara akan mudah dalam melakukan perdagangan lintas negara. Yang ketiga, ada kebijakan liberalisasi yang diterapkan oleh pemerintah negara-negara internasional. Nah, untuk globalisasi ekonomi ini juga memiliki dampak positif dan juga negatif. Untuk dampak positif, yang pertama itu adalah regionalisme ekonomi. Dan yang kedua, mudah memperoleh dan menggunakan produk-produk dari negara maju. Untuk dampak negatifnya, yang pertama itu bergantung antara negara yang satu dengan negara yang lain. Lalu yang kedua adalah negara-negara di dunia ketiga sulit untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi mereka. Baik, sekian materi yang dapat saya sampaikan. Semoga kalian dapat mengerti dan video ini dapat bermanfaat untuk kalian. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.